Atau ada yang mati lampu. Kayak tes ya, hanya tes. Oke, kita mulai ya. Bentar, ini saya unmute yang belum di unmute. Semuanya saya unmute. Waduh, ada yang restart PC. Oke ya. Saya ternyata salah hitung, ternyata materinya masih ada 3 lagi. Yaitu yang pertama itu basic strategi, lalu triple M, dan terakhir ada cash management. Nah, kali ini kita mau ke yang sederhana dulu deh sebelum yang lebih sederhana. Kebetulan tadi ada waktu sedikit, jadi saya siapkan ininya. Kalau di channel mungkin ada versi lamanya, ini saya rubah sedikit aja ya. Nggak terlalu besar sih perubahannya. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa strategi dasar yang sering dipakai, dan kemudian kalau di forum-forum jadi strategi banyak sekali. Sebenarnya menurut saya sih cuma pengembangan dari yang ini aja sih. Cuma yang pertama itu adalah hit and run, ataupun lebih kadang-kadang karena penempatan TP-nya yang kecil, atau dia mencari pips yang kecil, itu sering disebut sebagai scalping ya, strategi scalping. Ini contohnya seperti ini. Jadi misalkan eh, dia breakout, terus masuk entry di sini, kasih TP di sini, kasih stop loss di sini, lalu kemudian kena TP dan selesai. Jadinya udah hit, kena TP, run. Terus gitu seterusnya. Nah, problem dari strategi ini adalah biasanya kita kasihkan habis dari satu transaksi, kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya terus saja. Jadi kadang-kadang scalping itu karena TP yang kecil dia mudah sekali kena. Nah, jadinya terkadang transaksi pertama profit, transaksi kedua profit, ketiga profit, keempat kena stop loss yang langsung memakan semua profit sebelumnya. Langsung malah kadang-kadang begitu kena stop loss malah ternyata MC, ternyata langsung tidak bisa transaksi lagi. Oke. Nah, itu biasa. Nah, jadi untuk menjalankan strategi ini yang dibutuhkan adalah sebenarnya pengendalian diri, biar kalau bisa Anda bisa stop gitu, bisa berhenti transaksi gitu. Bisa berhenti untuk tidak ngeklik lagi, bisa berhenti untuk ngeklik. Jadi kalau pakai strategi ini, saran terbaiknya ditentukan dulu satu hari, misalkan maksimal Anda bikin entry berapa kali. Misalkan satu hari saya biasanya sih cuma mampu ya 3 sampai 6 kali. Oke, kalau udah nyampe 3 atau 4 kali ya udah berhenti. Jangan jangan cari-cari lagi itu. Kadang-kadang entry yang selanjutnya itu mengakhiri kesuksesan yang sebelumnya ya. Oke. Yang selanjutnya namanya averaging up. Kalau ini mesti di kondisinya mesti trend. Ya, paling bagus kalau kondisinya trend. Jadi seperti ini. Nah, misalkan awalnya breakout, kita sell di sini ya. Kita sell di sini, pasang stop loss, jadi risikonya sebesar ini. Lalu begitu dia turun lagi, Anda bukannya di liquid, tapi ambil posisi lagi, masuk lagi sell satu lagi. Di saat ini stop lossnya masih di level yang sama. Jadi pas di ini resiko kita justru jadi ada dua posisi yang mungkin rugi ya, yang mungkin ruginya jadi tambah besar. Oke, kemudian kalau dia nanti turun lagi, sekali lagi ambil sell sekali lagi, kemudian stop lossnya yang awalnya tadi di atas, posisi untuk posisi 1 dan posisi 2 kita turunkan. Nah, sehingga kalau gini
2 posisi loss, 1 posisi profit. Jadi secara total masih loss. Nah, kalau begini udah enak deh sebenarnya. Ini baru bisa bilang safety on. Nah, hanya ini mesti identifikasi trennya jelas. Kalau begitu udah dapat tren, trennya menurut metode Anda trennya bagus ya, hajar gitu ya. Ini kesempatan untuk menghajar. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jarak ya. Jarak antara posisi pertama dan posisi selanjutnya. Jangan sampai terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, jadi misalkan Anda sell di sini, kemudian Anda letakkan sell selanjutnya dekat, kemudian harga berbalik, itu Anda nggak punya ruang untuk keluar. Kalau gini kan seperti ini, misal sell, lalu ada sell selanjutnya, harga tiba-tiba balik ke tengah. Ini kan dia yang ini loss, yang ini profit, yang ini loss, tapi secara total kan dia bisa jadi nol gitu ya. Jadi Anda masih punya peluang untuk keluar dengan resiko lebih kecil. Tapi kalau Anda bikin jaraknya sangat dekat, nah itu jadi beban, jadi kadang jadi beban di marginnya. Kemudian juga perlu diperhitungkan saat Anda masukkan satu posisi ini, berarti terjadi penambahan margin. Artinya kalau terjadi penambahan margin, maka margin level Anda akan cepat sekali turun. Akan cepat sekali turun. Jadi kalau misalkan saat Anda masuk di sini, kemudian untuk teman-teman yang mempergunakan pemahaman pakai ketahanan, mungkin taruhlah di sini dana Anda tahan untuk 1000 pips, begitu masukin ini ketahanannya jelas turun. Masukin ini lagi jelas tambah turun. Masukin sekali lagi ya tambah luar biasa turunnya. Jadi penambahan ini kadang-kadang juga averaging up berakhir dengan total loss gitu. Jadi bisa terjadi lagi begini, balik deh, semuanya ketelan semua posisinya, tewas itu berarti. Enggak di perhitungan baik-baik dari sisi margin, dari sisi equity Anda mesti dipersiapkan sebelum menggunakan strategi seperti ini. Oke. Yang selanjutnya averaging down. Saya ganti pair ya. Kalau sebelumnya tadi saya pakai yang dari oil, sekarang daily pula biar agak up to date ya. Kemudian saya pakai yang averaging down. Saya pakai euro 4 jam. Ini begitu masuk pertama kali dimasukkan, ini sama sekali tidak mau pakai stop loss. Niatnya tidak boleh ada loss sama sekali. Karena saya sepaham dengan teman kita, loss itu sama dengan aib. Terutama bagi Anda yang juga berprofesi sebagai marketing ya gitu. Kalau ada loss itu aib. Itu pasti akan membebani Anda itu untuk jualanan Anda agak sulit laku. Kalau ada loss-nya itu agak sulit laku. Tapi kalau clean, nggak ada loss-nya, profit terus, hijau terus, mantap jualanannya. Maka banyak memang yang jualan kan kalau terjadi loss ya ganti account aja gitu kan, lebih gampang. Oke, nah ini niatnya kayak gini. Dan ini biasanya digunakan di teman-teman yang transaksi di pasar saham. Jadi misal seperti ini. Nah, naik 1% candlestick dong, masuk ya. Katanya si Mitra ini mantap nih kalau masuk sini nih, masuk baik. Tapi harga bercerita lain. Ternyata dia malah jatuh karena kita tidak pakai stop loss. Ya pakainya averaging down aja. Yakin dia bakal naik lagi kok. Jadi pas jatuh, masuk lagi, ambil lagi satu lot, jatuh lagi, ambil lagi satu lot. Nah, teorinya begini sih sederhana. Harga pasti akan kembali. Katanya begitu tuh yang pakai averaging dong. Harga pasti akan kembali. Kenapa harga pasti kembali? Karena history repeated itself. Jadi sebelumnya ada harga di sini, nanti suatu saat dia akan kembali lagi ke level harga itu. Cuma nggak tahu kapan. Kebetulan ini cepat ya. Cepat. Hanya kalau sudah terjadi seperti ini, misalkan aja yang ini udah profit, kemudian yang ini udah profit, yang ini masih minus, udah deh kalau secara total udah positif, clear aja. Walaupun ini satu minus, tapi secara total nggak ada aib, masih plus ya. Cuma penyakitnya adalah kita pengen perfect, kita cenderung untuk perfeksionis, kita pengennya kalau bisa semuanya plus. Jadi saya benar-benar tak berdosa ya, nggak ada aib sama sekali. Nah, kalau kita tunda seperti itu, kadang-kadang jadinya seperti ini. Maksud hati biar ini nggak jadi bull lagi, ya apa daya, ternyata dia jadi deretan bear dan kita masih pusing. Ya, yang awalnya kita bisa dapat banyak, akhirnya jadi berkurang. Jadi saran saya itu kalau sudah terjadi secara total profit, ya udah sikat aja lah.
Yang selanjutnya adalah averaging down plus martingale. Saya sempat tunjukkan kemarin waktu saya trading di oil ya. Saya pakai averaging down dan pakai martingale. Jadi saya buy terus di tiap pergerakan 5 sen, terus lotnya saya tambah. Jadi sama seperti yang tadi, hanya begitu turun lotnya digandakan. Pengertian harapannya kayak gini kan. Jadi kalau dia balik, yang di bawah ini lotnya lebih banyak. Jadi yang profit lotnya lebih banyak. Semakin turun, semakin di buy dan lotnya semakin dibesarkan. Nah kalau sudah seperti ini kan, di bawah ini 4 lot nih. Di sini udah mulai plus 2 lot ya. Ini masih minusnya cuma 1 lot. Oke, jadi ataupun bahkan kalau misalnya harga di sini ini yang minus 3 lot ya, ini yang profitnya 4 lot. Kan rumus profit loss kan adalah selisih jual dikurangi beli dikali kontrak dikali lot. Jadi faktor lotnya yang kita pakai untuk biar ini nggak muncul gitu ya, biar ini nggak muncul. Nah, tapi lagi-lagi sarannya sama. Kalau sudah secara total equity terlihat membesar, secara total sudah profit, clear aja. Nggak usah cari perfeksionis sampai lebih tinggi. Tapi memang menarik kalau dia lebih tinggi. Nah, selanjutnya lagi strategi yang banyak digunakan oleh teman-teman marketing di broker lokal. Teman-teman saya di broker lokal biasanya pakai ini, locking dan hedging. Kenapa? Kenapa pakai locking? Karena melaporkan sebuah kerugian itu sulit, nggak nyaman sekali. Nyaman sekali begitu misalkan ambil posisi buy di sini, letakkan stop loss di sini, terus kena stop lossnya. Terus langsung kita mesti telepon ke si nasabah, maaf bos, barusan loss itu nggak enak sekali. Lossnya besar pula lagi itu nggak enak banget. Jadi cenderung begitu dia turun, kita pakai teman-teman cenderung kemudian ambil satu posisi sell, satu lot. Jadi yang di sini kemanapun harganya minusnya sebesar ini, besar jarak ini ya, minusnya sebesar jarak ini, minusnya sebesar jarak ini. Jadi ini tujuannya benar-benar balance-nya nggak mau berkurang, kalau bisa equity aman gitu. Jadi tidak ada kerugian yang ditimbulkan di awal. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yang kunci penyelesaiannya adalah menunggu sampai harga berbalik. Nah itu jelas saat terjadi locking maka Anda yang menggunakan strategi ini harus menguasai ciri-ciri dari top dan bottom atau ciri-ciri dari gejala-gejala bakal suatu pergerakan akan reversal. Jadi itu harus dikuasai. Kalau tidak menguasai itu rasanya tuh locking nggak bakalan jadi abadi dia, nggak bakal bisa dibuka-buka. Nah sebagian besar yang bawa blur karena gagal. Jadi kadang-kadang seperti ini godaannya nih. Ini profit, jadi profitnya lumayan, diambil aja lumayan nih, bisa lapor ke si bos nih, bos saya profit. Tapi yang ini posisi yang buy ini lagi menderita, lagi minus. Dan kalau dia makin turun, buy-nya tambah besar lagi minusnya. Jadi yang barusan profit nggak ada gunanya jadinya. Nah, bilang menggunakan di penggunaan strategi apapun, equity adalah segala-galanya. Karena equity saat Anda ada posisi, equity lah uang Anda sesungguhnya. Uang Anda sesungguhnya adanya di equity. Oke. Misalkan nih kalau kayak gini, wah ini terjadi ada support, kemudian bullishnya udah mulai masuk. Nah, beranikan diri Anda untuk lepas. Saya pakai ini aja biar nanti gampang gitu ya penggambarannya karena saya males ngitung. Selnya di liquid, jadi profitnya sebesar area kuning ini ya. Sementara floating loss-nya sebesar area merah ini. Nah, kita likuidasi. Nah, resikonya adalah bila harga kembali ke bawah. Kalau harga kembali ke bawah lagi, bergerak turun lagi, jadi bearish lagi, selanjutnya dia kembali bergerak menekan ke bawah lagi, saran saya akhiri saja, nggak usah di locking lagi, akhiri saja. Kenapa? Kalau tidak diakhiri, maka jarak floatingnya akan membesar. Yang sebelumnya cuma segini, misalkan harga berbalik ke garis merah ini, kemudian Anda letakkan sell di sini, maka jarak yang harus Anda selesaikan ya besar ini, tinggi dari yang buy ini sampai garis merah ya. Lebih parah jadinya, lebih equity jelas bukannya membesar, tapi pasti mengecil sekali. Dan dengan jarak yang tambah jauh, itu penyelesaiannya makin sulit. Kalau segini, asumsinya kalau kita buka di sini ya, dia bergerak setinggi ini deh, tinggi jarak ini dari buy ke sell sebelumnya, ya dia udah cukup bisa kita selesaikan. Oke. Nah, kemudian misalkan dia jadi benar-benar naik. Ini kan karena pakai history ya enak aja ya, udah naik. Nah ini tadi area yang profitnya, kemudian ini masih minus. Tapi kan secara total equity akan kembali lagi
seperti saat Anda melakukan sebelum melakukan locking. Jadi balik lagi ya, besaran loss-nya nanti akan udah sama dengan profit yang didapat. Ini sebaiknya diakhiri aja deh, mendingan diakhiri aja. Jangan berharap terlalu banyak. Yang penting Anda bisa berhasil keluar dari masalah dan ya intinya kayak gini deh, aibnya jadi hilang gitu. Oke. Nah, ada satu lagi yang digunakan, yaitu dia pakai locking, kemudian dia pakai cover. Pengertian cover tuh kayak gini, sama aja ya. Satu persen candlestick, terus buy, Sinitra payah katanya. Nggak bener 1%-nya, taunya malah jatuh. Dia sell-nya 2 lot. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau dia turun, yang profit ada 2 lot. Yang loss ada 1. Turun lebih tajam, ya ini dua kali kan. Jadinya bisa menutupi. Akhirnya kalau udah secara total menutupi, ya sudah akhiri aja. Jadi dia nggak perlu sampai balik lagi ke atas sampai kembali naik lagi ya. Dia turun terus pun nggak apa-apa. Turun terus, ya secara total nanti jadinya profit. Oke. Tapi kalau sudah terjadi profit, close all, jangan ditunda-tunda, close all aja, close semuanya secara utuh ya, jangan tunda-tunda lagi. Ke semua strategi ini membutuhkan keterampilan atau pengetahuan seputar menghitung margin, kemudian menghitung level stop out. Saya nggak bicara soal ketahanan, tapi level stop out. Jadi di harga berapa, kalau Anda klik sell di harga berapa, posisi Anda jadi kena stop out. Itu kan jauh lebih keren gitu ya, ketimbang Anda cuma klik, oke, saya pakai 0,1 berarti ketahanan saya 50 pip. 50 pipsnya dari mana? Terus 50 pipsnya di harga berapa? Kalau Anda tahu itu kan nggak perlu terlalu tegang ngeliatin chart ya. Data kesimpulannya dari awal, rencanakan tradingmu, lalu kemudian saat trading ya tinggal gunakan aja rencananya. Saran saya, jangan bernegosiasi dengan rencana Anda. Misal, rencana kita adalah panjang ya. Oke, rencana kita adalah ini. Rencana yang paling pakai strategi paling serem. Martingale. Rencana kita adalah martingale. Nah, untuk melakukan martingale, untuk pakai strategi averaging up ataupun averaging down ataupun averaging down plus martingale, saya lupa nih. Ada 3 syarat yang harus Anda miliki sebelum melakukan strategi ini. Yang pertama, itu Anda harus punya jantung yang agak sehat. Jantung yang agak sehat. Jadi Anda punya tingkat ketabahan yang luar biasa. Kalau Anda kurang tabah, sebaiknya jangan pakai strategi ini. Kalau jantung Anda nggak sehat, sebaiknya jangan pakai strategi ini. Lalu yang kedua, Anda butuh rekening BCA yang sederhana, yang sejahtera, rekening BCA yang sejahtera. Nah, ya karena nanti kan gini kan, masuk 2, masuk 4, kalau dia turun lagi masuknya 8, turun lagi masuk 16, turun lagi, nah masuk 32, turun lagi 64, itu jelas margin kan, jadi luar biasa ya. Jadi kalau tidak punya BCA yang sejahtera, begitu mau masukin 32, aduh kalau saya masukin, besok nggak bisa makan nih. Udah, selesai berarti semuanya. Dan syarat ketiga, Anda mau nggak mau harus jadi penggemarnya The Massive. Satu lagu aja, yaitu jangan menyerah. Kenapa? Kalau Anda menyerah, habis semua nih. Habis uang, plus habis waktu, buang waktu percuma. Kayaknya contohnya tadi pagi di oil bergeraknya cukup tajam minggu ini. Mungkin banyak teman-teman yang di lokalan udah mulai banyak yang punya posisi buy, itu mungkin posisi buy-nya mungkin di sekitar 36. Sekarang dia udah jalan 6 poin tuh, pasti luar biasa, dan floatingnya pasti luar biasa sekarang, dan itu jelas membutuhkan tiga unsur tadi, jantung yang sehat, kemudian BCA yang sejahtera, dan terakhir jangan menyerah. Kalau menyerah ya percuma gitu ya. Dari awal sebaiknya strategi jangan pakai ini. Kalau pakai ini, kalau Anda tidak punya BCA yang sejahtera, pasti di sini kusut, selesai. Semuanya habis, aibnya jadi besar, aibnya jadi luar biasa. Dan apapun rencana Anda sebaiknya jangan Anda
Ya itu maksudnya. Jangan Anda negosiasi dengan rencana. Misalnya seperti ini, Anda pakai martingale. Sampai di sini, dia turun lagi, dan Anda udah nggak kuat. Lalu kalau gitu saya kombinasi dengan locking. Nah, lockingnya berat jadinya. Sama penyelesaiannya jadi sulit. Cuma kalau mau pakai locking, total loadnya yang dihitung. 3, di sini berarti 7. Maka kalau dia turun lagi Anda kemudian pakai locking, masukkan 7 load. Atau masukkan 14 load. Jadi locking plus plus cover ya. Jangan locking 4. Berarti 3 masih terbuka. Dia tambah turun tambah tajam, 3-nya ini masih jadi beban. Yang 4 udah aman, udah terkunci, 3-nya jadi beban. Anda masukkan 6, 1 masih ada beban. Dan 1 itu paling tinggi pula kadang-kadang. Jadinya equity Anda ya tetap aja keseret entah kemana-mana ya. Jadi kalau mau memang akhirnya menyerah, dana tidak ada, berganti jadi strategi locking, di lock semuanya, 7 sekaligus. Atau pakai 14 sekaligus. Itu negosiasi. Tapi saran saya sih jangan negosiasi begitu, gagal, dana udah makin tipis, udah nyerah. Daripada tambah hancur. Fokusnya equity, lihat equity. Di saat ini kalau lagi pakai strategi kalau lagi trading ya itu equity segalanya. Jadi Anda mesti perhatikan equity. Oke, ini aja dari saya. Kalau ada mau tanyakan silakan. Saya tampilkan ini deh. Ya betul, betul harus rekening yang sejahtera. Kalau ada mau tanyakan silakan. Kalau PDF-nya ini mestinya udah ada sih, udah ada yang di channel udah ada yang sama ya. Itu kan basic strategi aja sama, nggak ada perubahan apapun karena memang cuma basic aja. Terus kalau di Google juga mungkin bisa ketemu yang kayak gini nih. Kenapa? Karena ya ini basic strategi gampang sekali digunakan. Jadi nggak saya juga nggak perlu terlalu heboh untuk ngurus segala macam ini. Mas suaranya putus-putus, wah itu deritamu. sorry. Nah, terkadang kita trading tanpa plan, tanpa rencana. Kita pokoknya melihat seperti ini misalkan kayaknya turun nanti dia ini saya sell aja deh. Udah gitu aja, kita nggak punya rencana apapun. Jadi kalau dia misalkan naik, terus saya mesti gimana ya? Apa saya pakai stop loss? Apa saya tahan dulu, atau kemudian ada rencana ini pokoknya sell di sini. Nanti kalau di lewat sini saya cut loss deh. Tapi begitu lewat sini cut, jangan cut, terus langsung jadi bingung. Akhirnya kemudian ambil jalan pintas. Ini aja deh yang diklik deh, lebih gampang, nggak pusing. Nah itu ribet itu. Kalau Anda udah gitu berarti Anda menyerah. Sebaiknya nggak usah trading deh. Sebaiknya tarik aja semua dananya, berhenti aja. Jadi toh aman kan, kalau nggak trading kan aman kan, nggak peluang lossnya jadi hilang, dana Anda aman gitu. Ketimbang di trading kan dana bisa habis, ya mendingan berhenti toh. Jantung juga kalau nggak kuat ya sebaiknya menyerah deh, sudahlah. Masih banyak kerjaan yang lain, masih banyak banyak bisnis lain yang bisa digeluti yang mungkin Anda lebih sukses di sana. Nah, kalau ini tips aja ya, buat kalau saya kasih tips aja, yaitu uh, kalau Anda mau pakai averaging, saran aja ini gridnya dihidupin. Gridnya kalau biasa kan saya terlihat seperti ini. Sorry. Nah, biasa kan saya terlihat polos seperti ini. Biasa terlihat polos seperti ini. Misalkan saya buy di sini, terus saya mau kemudian agak naik, saya mau buy lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ada petunjuk, kadang-kadang kita punya posisi buy-nya kedekatan. Nah, saya cenderung pakai ini. Jadi kalau misalkan saya buy di sini, buy selanjutnya di mana? Mungkin buy-nya di sini. Selanjutnya mana? Buy-nya mungkin di sini. Nah, kalau lebih enak kalau buy di sini, kemudian buy selanjutnya di sini. Oh, berarti ini ada titik tengahnya kan? Membantu saya lebih gampang aja. Entah benar tengah atau enggak, ya dia membantu aja ya. Jadi lebih 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 terarah. Itu juga yang bikin kemarin
martingale saya di oil tidak terlalu berbahaya karena saya pakai ini ya, saya perhatikan dari gridnya aja. Jadi jaraknya jadi lebih rapi dia. Kalau udah lebih rapi kita ngitungnya lebih gampang. Oke, ada mau tanyakan? Lewat itu boleh. Duh, ketinggalan. Oke. Baru sama telepon. Oke. Kalau nggak, ini sih gampang sih, cuma strategi sih, semuanya juga pada pasti tahu lah ya. Nah, saya di grup pernah kasih sesuatu yang di luar dari trading ya, di luar dari tradingnya itu, ini mungkin cuma sebuah motivasi aja ya. Filenya juga nggak dapat dari Google, dari mana lagi sih? Ini kan, kita pernah ini ya, ada di itu eh, di channel juga ada kayaknya, kekuatan impian ya. Semua pencapaian besar itu awalnya selalu dari mimpi. Ya, semuanya selalu berawal dari mimpi. Kenapa punya impian itu penting? Karena dia jadi sumber motivasi. Kita mimpi pengen punya mobil, ya itu motivasi kita ya. Kemudian dia juga menciptakan energi besar untuk berprestasi. Jadi impian itu penting karena dia menciptakan energi besar untuk berprestasi. Lalu dia bikin hidup manusia lebih mudah. Nah, kemudian kalau dia penting, kita harus bikin dia jadi punya kekuatan. Bagaimana supaya impian itu punya kekuatan? Yang pertama dia harus jelas. Anda harus jelas dulu. Itu kenapa di awal dari serial Mendadak Trading Forex, pertanyaannya dari itu, kenapa Anda kok yang mau-maunya trading forex? Itu salah satu jawabannya, mestinya ada impian di dalam sana. Kenapa Anda kok mau trading forex gitu? Impian itu harus jelas. Kemudian biar jelas, dia bagusnya ditulis. Karena kalau cuma dipikirin doang, cuma ya berubah-ubah, kadang-kadang kita nggak tahu ya gimana mau jelasinnya kalau kita nggak kita tulis. Kalau tidak ada pernyataan tertulis tentang mimpi kita nggak bisa tahu mimpian kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Apa sih yang kita cari dari trading forex tuh? Apa cuma buat seru-seruan aja biar bisa biar biar sekedar biar bisa chatting sama Darson? Apa biar bisa chatting sama Pram? Pakar-pakar semua tuh. Apa biar bisa chatting dengan Ernie gitu ya? Oke. Nah, jadi jawab dulu kenapa Anda trading? Jawabnya ditulis. Impian sebaiknya Anda tulis. Dan dia juga harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur ya gimana ya? Anda harus kasih tolak ukurnya. Misalkan saya pengen dapat mobil. Mobilnya harus ada harganya. Harganya harus jelas. Kalau nggak jelas, kalau cuma mobil itu belum jelas. Baru mobil doang tuh belum jelas. Harus ada harganya. Contoh seperti yang kemarin di awal teman-teman kan pernah ada yang coba nyari mobilio kan, 100-an juta, bulatin aja deh 100 juta biar mungkin kurang ya 100 juta. Oke, itu kan sebuah ukuran ya. Berapa lama waktunya untuk dicapai itu bisa dihitung sehingga dia bisa diukur.
biar jadi nyata, Anda harus yakin dulu. Apa yang Anda impikan, Anda harus yakin dulu Anda bisa. Anda harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, nggak bakal bisa. Dan dia harus direncanakan dengan baik. Dulu keren tuh. Dulu kita sampai pakai ada file Excel-nya, itu bagus sekali. Menurut saya itu bagus sekali. Cuma kenapa banyak kurang berhasil? Mungkin kurang yakin. Masa sih $10 bisa jadi 100 juta? Impian itu harus direncanakan. Ini yang paling berat. Lakukan. Kalau nggak dilakukan, ya percuma. Mendingan nggak usah. Tapi sekali lagi, miliki impian besar, yakini, rencanakan, lalu kemudian action. Tuh, ini dari Google kan? Oke. Oke, udah mau tanyakan? Kalau nggak ada ya, Mbak, kalau Mbak trading forex kenapa? Jawabannya sederhana. Saya nasib jawabannya. Trading forex karena nasib. Oke. Kayaknya saya udah cerita berulang kali deh ya. Kalau pakai averaging, jelas di awal itu kan averaging down ya terutama ya. No stop loss. Kemudian loss sama dengan aib. Harus itu yang dijaga tuh. Itu harus dijaga banget tuh. Jadi kalau sampai rekeningnya nggak sejahtera, berarti ada aibnya jadinya. Jadi sebaiknya nggak usah pakai gitu kan. Saya trading forex ya itu udah saya jawab berulang kali ya kenapa saya trading forex itu sebenarnya itu bagian dari masa lalu ya. Telat lagi meetingnya. Ya, mimpi itu harus reasonable. Harus dong, harus reasonable. Kalau nggak reasonable ya sulit. Maka dia harus bisa diukur. Makanya tadi harus bisa diukur. Oke. Kayaknya 100 juta kan nggak mungkin kan? Dari $10 kan? Sebenarnya bisa dihitung kan? Anda bisa dihitung. Misalkan $100, 100 juta. 100 juta Anda per hari Anda mesti dapat berapa? Kita harus hitung kayak gitu dulu deh. Dibagi aja. Taruhlah Anda rata-rata sekarang per hari Anda profitnya $5. Kecil ya. Berarti kalau nyampe 100 juta, berapa ratus hari itu Anda bisa capai? Reasonable kan? Kalau ditulis, saya rasa kalau ditulis, mimpi itu Anda tulis, Anda bisa berhitung. Tapi kalau Anda cuma pikirkan aja, kayaknya sulit deh. Bakal sulit aja. Nah, oil masih bisa jatuh nih. Itu harus Anda sendiri yang bikin. Perlu ada punishment atau enggak, perlu Anda sendiri yang putuskan. Jadi misalkan misal sederhana, misalkan dari modal $10 dalam Anda bikin rencana, pokoknya dalam 3 bulan dia harus jadi 500, misal seperti itu, hanya misal ya. Kemudian
bila tidak tercapai, saya pensiun deh dari trading. Nah, kan punishment tuh. Kalau nggak tercapai, saya nggak trading 2 bulan. Nah, sakit deh tuh kan. Kenapa? Karena 1 hari nggak trading aja kayaknya berat ya. Kalau udah profit, niatnya mau clear aja pokoknya. Pokoknya kalau udah profit, saya udah siap-siap lari. Jadi begitu dia mulai mengecil atau kayaknya mengecil, udah lari aja deh daripada jadi minus. Karena kayak gini, saya klik jam 3, kemudian jam 4 udah kelar. Udah saya santai dulu, santai. Nanti malam lagi jam 7.30-an baru mulai lagi. Kalau itu akan dapat jam jam 10 udah saya batasi sampai jam 10, jam 11 malam. Kalau udah itu udah selesai, udah tidur pules. Enak deh. Temanya hari ini jengkol sama pete. Tapi itu komponen inflasinya Indonesia loh. Wih, bisa gitu ya? Kesimpulannya bukan bukan cuma itu. Kesimpulannya itu adalah dari awal sebaiknya Anda rencanakan trading Anda. Kemudian kalau di beberapa strategi itu butuh, yaitu tadi, jantung yang sehat, rekening yang sejahtera, kemudian jadi penggemar The Massive. Satu lagu aja, jangan menyerah. MC Depo lagi. Boleh seperti ini, tapi temponya itu agak diatur. Jadi jangan jangan sampai tadi malam MC, pagi-pagi depo, sore MC, malamnya depo. Oh, habis duit Anda kayak gitu. Diatur dong. Misalkan Anda siapkan satu satu budget gitu ya. Misalkan saya trading, modal trading saya adalah 1 juta. Oke, sekarang saya store dulu $20 itu untuk dipakai untuk 2 minggu. Kalau kemudian misalkan baru aja store hari Senin, kemudian hari Senin malam udah habis, ya resikonya diam 2 minggu deh, baru 2 minggu kemudian baru ada store lagi 20 dolarnya. Kalau Anda langsung store itu modal mah selesai, segera selesai, itu mah cepat selesai. Diatur temponya, diatur. Depo lagi, bangkit lagi. Nah, ini juga terkadang yang menarik, kalau saya perhatikan misalkan portfolio seseorang, saya cenderung memperhatikan drawdown-nya, tapi itu bukan sisi kelemahan dia. Justru di drawdown itu terkadang adalah keunggulannya. Misalkan dia drawdown-nya sampai 80%. Kan drawdown itu kan ada kekalahan terbesarnya. Jadi equity dia bisa sampai habis 80%, lalu kemudian dia bisa bangkit lagi. Itu keren, orang itu keren. Kalau drawdown-nya kecil menurut saya nggak keren.
bangkit lagi. Gagal bangkit. Itu psikologi gambling juga. Nah ini saya kurang paham. Tapi saya punya teman yang profesinya yang dia bilang dia adalah penjudi profesional ya. 2 kali masuk penjara gara-gara nyabung ayam. Oke, judi sabung ayam gitu. Dia dua kali masuk penjara karena itu. Jadi saya suka bilang, oh Anda adalah penjudi profesional. Oke. Nah, dia waktu itu saya tawarkan untuk jadi nasabah saya. Ya penjudi toh, saya bilang yang trading itu kan kalau dipandang dari sisi judinya juga deket ya. Kayaknya bedanya cuma beda-beda tipis aja dia. Tapi kemudian begitu dia coba klik, kemudian dia bilang saya nggak bisa trading. Kenapa nggak bisa? Karena yang satu ini bikin saya nggak bisa berhenti katanya. Di situ lah dia bilang kalau lu mau menang di trading, lu mesti bisa stop katanya. Nah itu saya ambil banget tuh sarannya dia. Jadi kalau kita mau jadi pemenang di trading, Anda harus bisa stop di saat Anda lagi profit, dan terutama stop di saat Anda lagi loss. Itu bagus sekali buat saya jadinya. Iya, kayak misalkan kalau penjudi itu justru lebih tertib ya, lebih disiplin ya yang penjudi yang berhasil ya. Kalau penjudi yang asal-asalan dia nggak dia main hajar aja. Kalau yang profesional malah mantep loh. Dia bisa berhenti saat dia menang, dia harus berhenti. Kenapa? Kalau dia nggak berhenti biasanya habis. Nah, main Sabtu Minggu doang. Itu dia, makanya nanti kita akan bicara soal manajemen modal. Itu manajemen modal kalau money management bukan dalam pengertian money management yang hanya sebatas di tradingnya aja, tapi modalnya juga secara keseluruhan. Saya rasa nggak banyak temen yang menyadari sebenarnya modal tradingnya tuh berapa sih, atau dari awal juga tidak direncanakan modal trading saya berapa sih. Pokoknya kalau lagi ada duit 2 juta ya itulah trading. Kalau kemudian lagi kusut lihat di rekening masih ada 5 juta, setor lagi 5 juta, jadi modalnya sekarang jadi 7 juta. Kemudian KO lagi, lihat ada barusan dapat duit 10 juta, storein lagi buat trading. Jadi sebenarnya dia nggak jelas jadinya modal tradingnya berapa. Saya ini pertanyaan keren, saya pindahin dulu ya biar bisa terbaca ya. Yang kedua, milih profit besar atau profit konsisten? Kalau bau-baunya profit sih tetap enak aja sih sebenarnya. Nah, saya lama-lama kata konsisten ini tuh bukan cuma sebatas ini loh. Bukan cuma sebatas profitnya, tapi konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Pekerjaan kita ini mengandung resiko, dan kalau Anda tidak konsisten ya tidak paham dengan konsisten, bisa frustasi Anda. Profit besar itu memang yang kita cari loh. Oke. Untuk yang modalnya coba saya lihat ini ya, coba. Seringnya juga berasa kesedot. Iya, seringnya begitu ya kalau nggak diatur ya. Kalau saya cenderung yang penting kita profit deh. Nggak konsisten juga apa-apa, sekali-sekali profit, nanti ada lossnya. Kadang profit ada loss, saya total profit ya alhamdulillah, gitu udah bagus. Kadang-kadang stres loh berusaha profit konsisten. Misalkan tiap hari harus dapat 2%. Itu nggak gampang loh. Tiap hari dapat 0, sekian persen aja itu termasuk sulit. Kenapa saya suka bilang loss itu pasti dan bisa dipastikan, sementara profit baru sebuah kemungkinan? Karena bohong banget kalau lu bilang lu nggak pernah loss di trading. Mungkin kalau Anda jualan, Anda akan bilang saya clean sheet, saya nggak ada lossnya.
Tapi itu sebenarnya bullshit. Nggak ada deh trader yang nggak pernah loss. Di Google deh Warren Buffett aja yang gila-gilaan pernah loss. George Soros juga pernah loss. Tuh, Brazil aja memang benar pernah loss. Lossnya malu-maluin lagi kan. Real Madrid aja pernah loss. Liverpool nggak usah diomongin. Sering banget loss. Udah NFC apal banget ya. Info tiap season. Udah ini pakarnya Liverpool. Kok udah kayak gini pakarnya Liverpool. Iya ya ini ternyata ini kayak ini ya kayak kayak testimoni gitu ya. Liverpool. Saya cenderung ngejar gain ketimbang ngejar target. Gak pusing. Kejar target satu hari dapat 100. Nah, ternyata gain total hari ini cuma dapat 50 ya alhamdulillah. Lebih enak. Kadang-kadang tuh gitu tuh, kadang-kadang ya targetnya $100 satu hari. Nanti muncul deh total profitnya udah $99. Sisa $1 lagi. Gitu kita klik MC. Target Reza dapatnya Mulan. Itu sih nggak lumayan, kayaknya kurang menarik malah jadinya ya. Hampir selesai Pak. Kuliahnya hampir selesai Pak. Iya, cepetan tanya. Tuh. Kalau ditanya selesai nih. Tanpa risiko, tanpa kerja. Enak banget deh kalau ada kayak gitu. Tidur aja ada risiko. Ya, emang ada yang bisa mastiin kita bakalan bangun. Perasaan ini detail banget ya. Ini detail sekali nih. Jadi semacam testimoni. Terkuak ya. Itu beneran testi, itu jelas banget detail. Sabar Pak, sabar Pak. Oke, ada lagi yang bertanya kan? Kalau nggak ada ya kita akhiri deh. Nah, saya besok tinggal 2 materi terakhir, Triple M dan cash management. Dan selesai itu udah tugas saya lebih ringan. Oke, nggak ada yang tanyakan? Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok ya.